Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, sesaat lagi insyaAllah akan terjadi suatu peristiwa yang sangat amat penting. Setidak-tidaknya bagi dua orang anak Adam alaihissalam, yakni akad nikah antara Dinar dari Lumajang dengan Brik Bawazir bin Abdurrahman Bawazir dari Bali. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin saya menyampaikan sedikit khutbah atau nasihat pernikahan untuk kedua calon pengantin tersebut. Saudariku Dinar dan saudaraku Brik yang berbahagia serta hadirin yang saya hormati, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ayat ini ditempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada rangkaian ayat tentang tanda-tanda kebesaran atau kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Dengan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita betapa Dia dengan sengaja menciptakan kekasih yang menjadi pasangan hidup manusia. Untuk dimaksudkan tentunya supaya hubungan antara seorang dengan kekasihnya itu menimbulkan ketentraman, rasa cinta dan kasih sayang. Allah menetapkan suatu ikatan suci, yaitu akad nikah yang ditandai dengan ijab dan qabul. Ijab itu ialah penyerahan amanah dari wali mempelai putri, sedangkan qabul adalah penerimaan oleh mempelai pria atas penyerahan amanah tadi. Hanya dengan dua buah kalimat yang amat sederhana yang terdapat di dalam ijab dan qabul tadi, terjadilah suatu perubahan yang sangat besar. Yang haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah, kekejian menjadi kesucian, dan kebebasan menjadi tanggung jawab bagi mereka berdua. Begitu besar perubahan ini sehingga Allah SWT di dalam Al-Quran menyebut akad nikah sebagai mitsaqun ghalidha, perjanjian yang berat, perjanjian yang kokoh dan perjanjian yang kuat. Sebutan demikian hanya 3 kali terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama perjanjian antara Allah dengan para nabinya, yang kedua adalah perjanjian antara Allah dengan suatu kaum, dan yang ketiga adalah ketika Allah menyatakan hubungan dalam sebuah pernikahan. Saudariku dan saudaraku Dinar dan Brik yang berbahagia, oleh karena itu peristiwa yang akan kalian laksanakan sebentar lagi bukanlah peristiwa yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akad nikah yang akan kalian lakukan diberi sebutan yang sama dengan perjanjian dibuat oleh para nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi sebutan yang sama dengan perjanjian Bani Israel di bawah Bukit Thur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudariku, di sini kita bisa melihat 2 contoh yang kontradiktif. Pertama, para nabi yang selalu konsisten dengan apa yang telah mereka ucapkan. Dan yang kedua, Bani Israel yang dari segi perjalanan sejarah mereka sampai kini tetap sebagai kaum yang sulit untuk dapat dipercaya. Kita sodorkan pada 2 pilihan. Yang pertama seperti para nabi, atau yang kedua seperti Bani Israel yang selalu ingkar dengan janji-janjinya. Saudariku, akad nikah tidak saja disaksikan oleh orang tua kalian, saudara-saudara kalian, tetangga dan teman-teman kalian, tetapi juga disaksikan oleh para malaikat dan terutama oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bila kalian sia-siakan perjanjian ini, bukan saja harus bertanggung jawab kepada mereka yang hadir saat ini, tetapi juga harus bertanggung jawab di hadapan Allah Rabbul Alamin. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, penuh suasana mawaddah dan warahmah. Mawaddah adalah jenis cinta yang membara, yang menggebu-gebu. Sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai.
Mawaddah saja kurang menjamin kelangsungan rumah tangga. Sebaliknya rahmah lama-kelamaan menumbuhkan mawaddah. Oleh karena itu, ke depan dalam membangun cinta di antara kalian harus ada dalam suasana yang memberi, bukan suasana menuntut dan meminta saja. Di samping itu, hubungan antara suami dan istri harus atas dasar saling membutuhkan seperti pakaian dan memakainya. Seperti pakaian dan yang memakainya. Kenapa? Dalilnya dalam surat Al-Baqarah yang 187, "Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Nah, di sini dikatakan adalah ada kalimat suatu pakaian. Pakaian ini disebutkan juga ada dalam tafsir adalah 3. Fungsi pakaian ada 3, yaitu pertama adalah menutup aurat di antara keduanya, yang kedua adalah saling melindungi diri dari panas dan dingin, dan yang ketiga adalah perhiasan. Pola hubungan suami terhadap istri atau sebaliknya harus memfungsikan diri dalam 3 hal tersebut. Umpamanya jika istri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak menceritakan kepada orang lain. Begitu juga sebaliknya. Jika istri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter. Begitu juga sebaliknya. Istri harus selalu tampil membanggakan suami. Suami juga harus tampil membanggakan istri. Jangan terbalik. Di luar tampil menarik orang banyak, di rumah glombrot menyebalkan. Untuk saudaraku Rasulullah SAW bersabda, "Warrajulun ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulu an ra'iyatiha." Laki-laki adalah pemimpin di tengah keluarganya dan dia harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya tersebut. Wahai akhuna, begitu juga wanita adalah pemimpin di rumah suaminya apabila suaminya tidak ada di rumah, dan ia harus mempertanggungjawabkan kepimpinannya itu. Begitu juga Rasulullah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Masing-masing dari kamu adalah pemimpin yang mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Di samping itu Rasulullah juga bersabda, "Isnani yu'ajjiluhuma fid dunya abaghiyu wa uququ walidain." Ada 2 dosa yang akan didahulukan Allah siksanya di dunia ini, yaitu al-baghyu dan durhaka kepada kedua orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Apa arti dari al-baghyu tersebut? Al-baghyu adalah berbuat sewenang-wenang, berbuat zalim dan menganiaya orang lain. Al-baghyu yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat zalim terhadap istri sendiri. Karena itulah Rasulullah memberikan ketegasan tentang tinggi rendahnya martabat seorang lelaki dan cara ia bergaul dengan istrinya. Rasul bersabda, "Ma akramun nisa illa karimun wa ma ahanahunna illa laimun." Tidak memuliakan wanita kecuali laki-laki yang mulia, dan tidak merendahkan wanita kecuali laki-laki yang rendah budi pekertinya. Saudaraku, kalau sebelumnya antum bisa pergi sesuka hati, maka pada hari-hari esok setelah akad nikah terlaksana, bila hari telah larut malam, antum belum juga pulang, maka di rumah ada seorang wanita yang menyemaskan dan menunggu antum dengan harap-harap cemas. Kalau kemarin antum mendapat kesulitan atau sesuatu yang menyedihkan, antum hanya memperoleh simpati atau upaya pertolongan semampunya dari sahabat atau mungkin teman-teman. Tetapi setelah akad nikah nanti, ada seorang istri yang bersedia mengorbankan apa saja agar antum dapat meraih kembali kebahagiaan antum. Setelah akad nikah hari ini, antum mempunyai seorang kekasih yang diciptakan oleh Allah untuk berbagai suka dan duka. Kemudian sebagai laki-laki yang baik, terbuka kesempatan bagi antum untuk beramal paling tinggi, yaitu nafkah yang diberikan kepada istri. Walaupun sedikit, pahalanya lebih besar daripada memerdekakan seorang budak, lebih besar pahalanya daripada memberi makan seorang miskin yang lapar, lebih besar daripada infak fi sabilillah. Demikian tinggi penghargaan yang diberikan oleh Allah kepada antum jika dalam hal ini antum berusaha dengan sekuat tenaga dan upaya untuk mencari rezeki yang halal dan kemudian diberikan kepada istri dan keluarga antum. Untuk saudariku Dinar, marilah kita perhatikan sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud, Hakim dan Tirmidzi
"Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu nisa an yasjudna li azwajihinna lima ja'alallahu lahum 'alaihinna minal haqq." Seandainya aku boleh memerintahkan, kata Rasulullah, manusia bersujud kepada manusia lain, niscaya aku perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besarnya hak suami yang dianugerahkan Allah atas mereka. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda bahwa banyak wanita menjadi penghuni neraka. Ketika ditanyakan apa sebabnya ya Rasulullah, Rasulullah menjawab, banyak wanita yang tidak mentaati suaminya dan banyak wanita yang tidak ridha terhadap hasil yang diberikan suaminya kepadanya. Mudah-mudahan saudariku Dinar dalam hal ini senantiasa taat kepada suami selama suami masih berjalan pada jalan yang dibenarkan oleh Allah. Tetapi untuk yang lain yang berupa maksiat kepada Allah, maka berlakulah hukum la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatin al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Sang Pencipta. Adapun terhadap hasil yang diberikan oleh suami, sedikit atau banyak, harus diterima dengan ridha. Jika banyak tentunya disikapi dengan rasa syukur, dan jika sedikit harus bersabar. Untuk diketahui, syukur dan sabar merupakan dua sikap yang hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Dan dua sikap itu merupakan kebaikan yang penuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khairan, wa laysa dzaka li ahadin illa mu'minun in asabathu syarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu." Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Sesungguhnya seluruh urusan itu baik baginya, dan tidak ada hal yang semacam itu bisa kita temui kecuali pada diri orang yang beriman. Jika dia mendapat kebaikan, dia bersyukur, dan bersyukur adalah kebaikan baginya. Dan apabila dia mendapat cobaan, dia bersabar, dan bersabar itu merupakan kebaikan baginya. Kemudian saudariku Dinar, perhatikan sabda Rasulullah, "Ad-dunya mata' wa khairal mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia ini penuh dengan perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah, yang berbakti kepada Allah dan taat kepada suami dan kasih sayang sesama keluarga. Dan begitu juga Rasulullah menjawabkan, "Khairun nisa allati idza nazarat ilaiha sarratka, wa idza amratha ata'atka, wa idza ibta inha hafidhatka fi nafsiha wa malika." Istri yang paling baik ialah yang menyenangkanmu bila kamu memandangnya, yang mematuhi bila kamu menyuruhnya, dan memelihara kehormatan dirinya dan hartamu bila kamu tidak ada di rumah. Saudariku dan saudaraku Dinar dan Prik, selanjutnya insya Allah sebentar lagi kalian akan memasuki babak baru dalam kehidupan kalian. Kalau sebelumnya kalian adalah manusia yang bebas, tetapi sesaat lagi kalian akan terikat dan saling mengikat dalam satu ikatan keluarga yang menyatu. Bukan hanya antara kalian berdua, tetapi juga antara keluarga kalian, keluarga Dinar dan keluarga Brik, dan besan-besan dalam hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, marilah kita perhatikan sabda Rasulullah, "Idza aradallahu bi ahlil baitin khairan faqahhum fi din wa waqara saghiruhum kabirahum wa razaqhumur rizqa fi ma'syiyatihim wa qasdu fi nafaqatihim wa basarahum uyubahum fayatubu minha wa idza aradabhum ghayra dhalika tarakahum mahhamlan." Jika sekiranya Allah menghendaki kebaikan dalam sebuah keluarga, diberinya keluarga itu paham terhadap ajaran agama Allah, dan ada saling hormat, saling sayang antara yang besar terhadap yang kecil, dan begitu pula sebaliknya. Dan dianugerahinya ringan dalam penghidupan mereka, dan mereka mencukupkan dalam pembelanjaan, tidak boros dan tidak kikir, dan cepat sadar kalau mereka berbuat salah dan segera bertaubat kepada Allah untuk tidak melakukannya lagi. Dan apabila Allah menghendaki lain dari itu, maka mereka dibiarkan saja tanpa kendali. Inilah pilar keluarga sakinah. Sisi yang lain Rasulullah juga bersabda, "Arba'u min sa'adati mar'i an takuna zawjatuhu salihah wa auladu abrara wa khultahu salihina wa ma'ishatahu fi baldihi." Rawahu Abu Syaibah.
ada 4 pilar dalam keluarga sakinah. Yang